Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan bahan peledak atau sampel tentang keselamatan bahan peledak dan peledakan. Sebelumnya saya introduksikan diri. Nama saya Nugra Trivianto dengan NIM 0302 1382 22714. Nah, yang pertama itu dari materi yang dijelaskan, yaitu yang pertama penyimpanan atau penimbunan bahan peledak. Yang kedua, jarak aman gudang bahan peledak. Yang ketiga, pengangkutan bahan peledak, pemurnian peledakan, peralatan dan perlengkapan peledakan, pekerjaan peledakan, peledakan menggunakan kendali jarak jauh, radius aman peledakan, peledakan dengan penanganan khusus, peledakan tidur, serta pasca peledakan dan peledakan mangkir. Nah, dalam materi pertama, yaitu penyimpanan atau penimbunan bahan peledak. Bahan peledak disimpan di gudang yang berupa bangunan, kontainer, atau tangki, yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman. Bahan peledak juga disimpan di tambang hanya pada gudang yang telah mempunyai izin dan kapasitas tertentu yang ditetapkan oleh KLKNT. Atas nama KLT secara tertulis apabila gudang bahan peledak terletak di luar WIP dan atau wilayah proyek akan digunakan untuk kegiatan pertambangan. Harus mendapat persetujuan tertulis dari KLT atau Kepala Dinas atas nama KLT. Nah, gudang bahan peledak juga digunakan untuk kegiatan lain. Harus mendapat persetujuan dari KLT atau Kepala Dinas atas nama KLT. Gudang bahan peledak dibangun berdasarkan gambar konstruksi sesuai dengan persetujuan RKAB tahunan. Persyaratan teknis pembangunan gudang bahan peledak tersebut diatur lebih lanjut dalam penunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. KIT atau Kepala Dinas nama KIT dapat memberikan persetujuan gudang bahan peledak yang tidak lagi memenuhi persyaratan. Yang terakhir yaitu apabila kegiatan pertambangan berhenti atau dihentikan untuk waktu lebih dari 3 bulan, KTT atau PTL harus melaporkan kepada KAIT atau Kepala Dinas nama KIT dan gudang bahan peledak harus tetap dijaga. Setelah di sini ada klasifikasi gudang bahan peledak menurut fungsinya dibagi menjadi yang pertama yaitu ada gudang sementara. Gudang sementara ini sendiri merupakan suatu gudang yang dipergunakan untuk kegiatan pertambangan, tahap eksplorasi, konstruksi, persiapan penambangan. Gudang bahan peledak sementara sendiri dapat dibagikan berdasarkan beberapa jenis. Yang pertama itu ada gudang bahan peledak peka detonator, yang mana berdasarkan bentuknya gudang bahan peledak peka dibagi menjadi dua, yaitu gudang berbentuk bangunan dengan kapasitas kurang dari sama dengan 8.000 kg. Yang kedua sendiri yaitu ada gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya kurang dari atau sama dengan 4.000 kg. Nah, jenis gudang sementara kedua yaitu gudang bahan peledak peka primer, dibagi menjadi dua juga, yaitu pertama gudang berbentuk bangunan dengan kapasitas kurang lebih sama dengan 20.000 kg. Yang kedua gudang berbentuk kontainer, itu kapasitasnya kurang dari atau sama dengan 10.000 kg. Jenis gudang sementara yang ketiga yaitu ada gudang bahan ramuan. Dapat dibagi menjadi tiga, yaitu gudang berbentuk bangunan dengan kapasitasnya kurang atau sama dengan 20.000 kg, atau gudang berbentuk tangki, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 20.000 kg juga. Dan yang ketiga yaitu gudang berbentuk kontainer, kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 20.000 kg. Baiklah, saya akan lanjutkan yang kedua yaitu adalah gudang utama. Gudang utama sendiri gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan peledak. Letaknya tidak terlalu jauh dari tambang, dan juga gudang ini bahan peledak dipakai untuk pengulang peledakan. Gudang bahan peledak sendiri dibagi berdasarkan beberapa jenis. Pertama itu ada gudang bahan peledak detonator, yang dibagi menjadi dua, yaitu gudang berbentuk bangunan dengan kapasitas sama dengan kurang dari 150.000 kg. Yang kedua itu gudang berbentuk kontainer, yang kapasitasnya sama dengan atau kurang dari 4.000 kg. Yang jenis kedua yaitu ada gudang bahan peledak primer, yang dibagi menjadi dua, yaitu bentuk bangunan, tangki, dan kontainer dengan kapasitasnya masing-masing sama dengan atau kurang 500 kg, dan 100.000 kg, dan 10.000 kg. Yang ketiganya sendiri yaitu gudang bahan ramuan. Dibagi menjadi tiga juga, yaitu bentuk bangunan, tangki, dan kontainer dengan kapasitasnya sendiri masing-masing sama dengan atau kurang dari 2 juta kilogram, sama dengan atau kurang dari 300.000 kg, dan juga sama dengan atau kurang dari 25 kg. Yang gudang bentuk kontainer sendiri yaitu berdasarkan kapasitas dari penyimpanan.
dibagi menjadi dua. Yang pertama 25.000 kilogram dan nanti juga sama dengan kurang dari 1 juta kilogram. Gudang yang ketiga itu gudang transit. Gudang transit sendiri merupakan suatu tempat penyimpanan sementara sebelum diangkut atau dipindahkan ke gudang bahan peledak utama dan berada di dalam WIUP. Gudang bahan peledak tersendiri dibagi beberapa jenis, sama halnya dengan gudang-gudang sebelumnya, tetapi gudang ini hanya dibagi menjadi dua, yaitu gudang padat pekat primer yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu bangunan dan kontainer, yang kapasitas sama dengan kurang dari 1 juta kilogram dan sama dengan kurang dari 10.000 kilogram. Yang kedua itu adalah gudang bahan ramuan untuk bangunan, tangki, dan kontainer, yang masing-masing kapasitasnya sama dengan kurang dari 4 juta kilogram, sama dengan kurang dari 10.000 kilogram, sama dengan kurang dari 4 juta kilogram. Yang pada gudang transit sendiri, bahan peledak detonator tak boleh disimpan dalam gudang bahan transit, dan langsung disimpan dalam gudang utama, mana persyaratan teknis ini diatur dalam teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Yang kedua, itu ada jarak aman dan gudang bahan peledak. Yang pertama itu lokasi gudang bahan peledak di permukaan mempertimbangkan jarak aman terhadap yang pertama, itu bangunan yang didiami orang, rumah sakit, bangunan lain atau kantor. Yang kedua, yaitu tempat penimbunan bahan bakar cair, tangki, bengkel, dan jalan umum besar. Yang ketiga sendiri yaitu rel kereta api dan jalan umum kecil. Serta yang terakhir yaitu antara gudang bahan peledak dan bisa berdasarkan kapasitas dari gudang bahan peledaknya sendiri. Yang kedua, lokasi gudang ini harus di bawah tanah dalam garis lurus paling-paling berjarak 100 meter dari sumuran tambang atau gudang bahan peledak di bawah tanah lainnya. 25 meter dari tempat kerja, 10 meter dari lubang naik atau lubang turun untuk orang dan penanggutan, dan 50 meter dari lokasi peledakan. Pengaturan ruangan dan persyaratan gudang bahan peledak sendiri juga diatur di permukaan dan di bawah tanah, terdiri dari ruang tempat penyimpanan bahan peledak dan ruangan tempat penerimaan dan pengeluaran bahan peledak. Penyimpanan bahan peledak. Bahan peledak berdasarkan sifatnya disimpan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu detonator, istilah yang disimpan dalam gudang yang sama dengan bahan peledak lainnya, hanya berada dalam gudang tersendiri yang digunakan untuk menyimpan detonator. Jadi detonator sendiri itu harus disimpan di dalam gudang yang khusus, hanya berisi bahan-bahan peledak detonator lainnya. Yang kedua yaitu bahan peledak pekat detonator, akan disimpan di gudang bahan peledak pekat primer atau di gudang bahan ramuan. Jadi bahan peledak pekat detonator sendiri dapat disimpan dan digabungkan di dalam bahan peledak detonator, tapi tidak bisa digabungkan dengan peledak primer ataupun bahan peledak ramuan. Yang ketiga itu bahan peledak pekat primer dapat disimpan bersama-sama dalam gudang bahan peledak pekat detonator, tapi tidak boleh disimpan bersama dengan gudang bahan ramuan. Jadi bahan peledak primer seperti yang dijelaskan hanya dapat digabungkan di dalam sesama jenisnya itu primer ataupun boleh digabungkan dengan pekat detonator dan tidak boleh digabungkan dengan pekat bahan ramuan. Bahan ramuan dapat disimpan bersama di dalam gudang bahan peledak pekat primer dan atau di dalam gudang bahan peledak pekat detonator. Jadi bahan ramuan sendiri dapat disimpan bersama-sama di dalam gudang bahan pekat primer dan juga pekat detonator, hanya tidak boleh digabungkan di dalam bahan peledak detonator. Tata cara teknis penyimpanan bahan peledak pekat primer dan bahan peledak pekat detonator diatur dengan petunjuk teknis ditetapkan lagi Direktur Jenderal. Sendiri yaitu ada juru ledak. Yang keenam itu ada kepala dan petugas gudang bahan peledak KTT atau PTL yang menggunakan bahan peledak dapat memastikan bahan peledak disimpan dengan aman dan dengan baik dengan mengangkat orang yang cakap dan dibangun secara tulis sebagai pertama ada kepala gudang bahan peledak, kedua ada petugas gudang bahan peledak yang wajib di atas umur 21 tahun ke atas. Baiklah yang ketujuh untuk pengamanan gudang bahan peledak. Tempat pinjaman peledak dipersyaratkan selalu dilakukan pengamanan. Ada petugas satuan pengamanan gudang bahan peledak selama 24 jam terus menerus sampai kewajiban. Itu yang pertama ada mengambil tindakan pencegahan. Kedua itu melarang orang yang tidak bertinggal untuk mendekati gudang. Yang ketiga itu mengawasi dan mencatat setiap orang yang masuk gudang, baik dalam rangka pemasukan, pengeluaran bahan peledak maupun dalam rangka tugas kunjungan. Yang keempat itu mengambil tindakan pertama di tempat kejadian biar terjadi gangguan keamanan dan keselamatan bahan peledak yang disimpan di gudang. Sesuai menemukan kepada kepala gudang itu sendiri. Yang delapan itu ada buku catatan bahan peledak. Di dalam gudang bahan peledak sendiri, itu buku catatan bahan peledaknya berisi daftar persediaan sesuai dengan butuh,
yang telah ditentukan secara teratur, selalu disesuaikan dengan dan tercatat. Yang kesembilan sendiri itu ada bentuk penerimaan dan pengeluaran bahan peledak, di mana pertama itu petugas pengelolaan peledak harus menolak atau mengembalikan bahan peledak yang dianggap rusak jika tidak membahayakan sekitar. Yang kedua itu penerima dan pengeluaran bahan peledak, ada donatur dan peka primer dilakukan pada ruangan depan gudang bahan peledak, dan pada saat melakukan pemilihan tersebut, pintu penghubung antar gudang itu harus ditutup. Yang ketiga, jenis bahan peledak yang dibutuhkan dikeluarkan dari gudang sesuai urutannya, urutan waktu penerimanya. Yang keempat, bahan peledak yang dikeluarkan harus dalam kondisi baik dan jumlahnya tidak lebih dari jumlah yang diperlukan. Yang kelima, bahan peledak sisa pada akhir gilir kerja harus segera dikembalikan ke gudang. Yang keenam, yaitu bahan ramuan sisa pada akhir kerja terdapat dalam unit membuat atau mencari bahan peledak harus berada di dalam area gudang bahan ramuan. Ketujuh, yaitu bahan peledak yang rusak harus segera dimusnahkan. Dan ke-8, yaitu membuka kemasan bahan peledak atau di bagian depan gudang bahan peledak. Jadi pada penerimaan pengiriman peledak sendiri, bahan peledak yang rusak ataupun tidak layak pakai itu harus dimusnahkan dan tidak boleh dipakai lagi, tidak boleh dikeluarkan dari gudang. 10 itu pemeriksaan gudang bahan peledak paling kurang 1 kali dalam seminggu. Dari bahan gudang peledak itu harus diperiksa teliti oleh KTT atau PTPL. Yang ke-11, rekomendasi pembelian bahan peledak. Kalau hasil permohonan rekomendasi pembelian bahan peledak sendiri di pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan evaluasi kebutuhan bahan peledak yang masing-masing. Yang ketiga itu materi dan pengangkutan bahan peledak. Bahan peledak diserahkan dan disimpan di gudang dan jangka waktu yang tidak lebih dari 20 jam sejak tiba waktunya. Nah, yang kedua, bahan ramuan diserahkan dan disimpan di gudang dalam jam waktu dari 24 jam juga sejak tibanya dalam wilayah kegiatan pertambangan tersebut. Yang ketiga, melarang mengangkut bahan peledak ke atau dari gudang bahan peledak atau di sekitar tambang, kecuali dalam peti aslinya yang belum dibuka atau wadah tertutup yang digunakan untuk keperluan tersebut. Yang keempat, yaitu KAIT mengeluarkan petunjuk teknis untuk mengatur pengangkutan, pemindahan, atau pengiriman semua jenis bahan peledak pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Yang keempat, tentang pemberantasan peledakan. Yang pertama, tentang KTT dan PTL menunjuk pengawas operasional dan pengawas teknis untuk pekerjaan pemberantasan peledakan yang mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menetapkan persyaratan kelayakan mesin bor dan memastikan mesin bor telah lulus uji kelayakan sebelum dioperasikan. Dan yang kedua, yaitu memastikan bahwa pekerjaan pemberantasan berdasarkan tata cara kerja yang ditetapkan. Yang materi kelima, yaitu ada peralatan dan perlengkapan peledakan. Yang pertama, pada setiap tema yang menggunakan bahan peledak harus terlihat peralatan dan perlengkapan peledakan yang diperlukan agar pekerjaan peledakan dan dapat dilaksanakan dengan aman. Yang kedua, dalam pekerjaan peledakan sendiri itu harus menggunakan peralatan dan perlengkapan peledakan, yang mana harus disetujui oleh KTT dan PTL. Yang ketiga, yaitu KTT atau PTL, atau petugas yang menangani bahan peledak pada setiap tambang yang menggunakan bahan peledak, harus memastikan bahwa setiap peralatan termasuk kendaraan yang digunakan dan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan. Yang pertama itu sesuai dengan maksudnya. Yang kedua, itu akan diperiksa dan dipelihara agar tetap dapat digunakan dengan aman. Yang kedua, itu memastikan bahwa bahan peledak ditangani secara aman. Setelah akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pekerjaan peledakan, yang mana kerja peledak ini harus dilakukan oleh juru ledak. Yang kedua, yaitu juru ledak yang bertugas melaksanakan peledakan atau menguasai kerjaan peledakan, memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan dilaksanakan secara aman. Yang ketiga, yaitu juru ledak yang menangani atau mengawasi peledakan, memastikan setiap peledakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang melebihi ambang batas sekitar. Yang materi yang ke-7 sendiri itu adalah peledakan menggunakan kendali jarak jauh. Dalam peledakan menggunakan kendali jarak jauh sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pada setiap tema yang menggunakan peralatan peledakan yang menggunakan metode pengendalian jarak jauh atau remote firing harus memiliki rekomendasi teknis dari instansi yang menangani komunikasi dan informasi. Yang kedua, yaitu KTT atau PTL menentukan tata cara pekerjaan peledakan yang menggunakan remote firing. Yang ketiga itu penyalaan peledakan yang menggunakan remote firing hanya boleh dilakukan oleh juru ledak yang telah mendapatkan pelatihan. Yang keempat, yaitu juru ledak yang mempunyai kompetensi dalam melakukan peledakan dengan menggunakan metode firing. Yang kelima, yaitu jika terjadi kondisi yang mempengaruhi proses peledakan menggunakan remote firing, maka penyalaan peledakan menggunakan remote tidak dapat dilakukan. Nah, di sini ada materi ke-8, yaitu tentang radius aman peledakan. KTT atau PTL sendiri menetapkan tanggung jawab terhadap radius aman peledakan berdasarkan teknis perhitungan dan kajian pengendalian risiko yang paling kurang terdiri dari atas
Yang pertama yaitu jarak aman manusia, yang kedua jarak aman peralatan, yang ketiga yaitu jarak aman fasilitas pertambangan, dan yang terakhir itu yang keempat jarak aman lingkungan. Materi ke-10 yaitu peledakan tidur. Peledakan tidur atau sleep blast sendiri dilakukan yang tertulis sebagai berikut. Tidak boleh menggunakan detonator sebagai alat peledaknya di permukaan lubang ledak. Jadi detonator sendiri tidak boleh digunakan di permukaan lubang ledaknya. Yang kedua yaitu dilakukan pengamanan terhadap daerah peledakan tidur. Atau yang terakhir yaitu terjadi peledakan tidur yang tidak direncanakan karena masalah tertentu. KTT harus melapor kepada KIT atau Kepala Dinas sama KIT. Materi 11 tentang itu yaitu pasca peledakan dan peledakan mungkin. Yang harus diperhatikan dalam pasca peledakan yaitu ledak melakukan pemeriksaan pasca peledakan dan akan dilakukan setelah lokasi ledakan bebas dari debu dan asap sisa hasil ledakan atau fuse. Fuse sendiri itu merupakan gas beracun yang mana tersebut dihasilkan dari peledakan setelah melakukan peledakan. Jadi kita harus menunggu dalam luka tersebut agar fuse-nya hilang. Yang kedua itu dilarang masuk ke lokasi peledakan menyatakan aman oleh juru ledak. Yang kedua itu peledakan mangkir. Dalam peledakan mangkir ini sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Termasuk suatu kejadian disebut sebagai peledakan mangkir apabila satu, pengujian sebelum melakukan peledakan menunjukkan kesinambungan yang tidak dapat diperbaiki. Yang kedua, sebuah lubang ledak atau bagian dari sebuah lubang ledak gagal meledak pada saat peledakan. Kedua, itu peledakan mangkir. Apabila terjadi peledakan mangkir, maka juga ledakan mobil melakukan peledakan mobil pengawas operasional. Dan pengawas operasional tersebut harus, yang pertama, menarasi orang masuk ke area berbahaya tersebut, kecuali juru ledak atau orang lain. Dua, mengambil langkah yang tepat untuk menentukan penyebabnya dan menangani peledakan kir tersebut. Dan ketiga, itu menunjuk petugas bila diperlukan untuk mengambil langkah pengaman untuk mencegah pencurian ledakan ataupun bahan pemicu ledaknya. Maka pada peledakan makin dapat ditangani pada hal yang sama, maka peledakan makin tersebut dikategorikan sebagai peledakan tidur dan penanganannya mengikuti ketentuan pada materi J tadi kepada angka ketiga. Sekianlah hal yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada ini tentang pembuatan ledakan. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.